ke rumah gue. Kalau kan lama kan. Iya sih. Udah lama Nat? Lumayan ada 10 menit lah. Maaf ya tadi gue lama. Gak apa-apa. BTW mau ngapain? Kita mau laksanain konseling sebaya nih. Gue mau ngajak lu bikin konseling sebaya. Oh, Lu sebenarnya sebelumnya udah dengar belum konseling sebaya itu apa, atau lu udah pernah tahu gitu? kayak pernah denger sih konseling sebaya. Itu kayak curhat. Hitungannya kayak curhat gak sih? Bener banget sih. Cuman dia tuh kayak curhat ke teman sebaya kayak kita nih, teman sebaya. Jadi konseling sebaya tuh sebenarnya tuh nggak ngatasin masalah, lebih kayak gue sebagai pendengar curhat lu aja, cerita lu gitu loh. Kalau di dalam konseling sebaya tuh adalah katarsis. Jadi kayak lu ngeluapin emosi aja gitu ke gue. Iya gitu. Berarti ini kita mau istilahnya kayak curhat aja gitu ya? Gue dengerin lu curhat nih. Oke. Sebelumnya kenalin dulu. Halo, nama gua Nadia Paramapira, biasa dipanggil Nadia, dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 5A. Oke. Kita itu sebenarnya tuh teman kosan sebenarnya. Iya. Kita di kampus bareng. Kita sefakultas juga, sering ketemu di kampus, Bukan di kampus aja. di kosan juga. Bener. Sehari-hari kita bareng. Betul. Jadi lu mau cerita apa nih Nat? Apa nih yang lagi lu rasain? Gue akhir ini lagi berat sama tugas UAS aja sih guys. Kayak waktunya tuh bareng gitu, terus deadline-nya juga barengan semua. Mana kalau UAS tuh kan semua matkul ya, jadi gue kayak stres banget akhir-akhir ini. Gue juga kayak bingung bagi waktunya gitu. Gitu. Nah sejauh ini kan sekarang udah akhir Desember nih. Tugas-tugas lu gimana progresnya Nat? Udah kegarap semua apa masih ada yang belum? lumayan lumayan banyak sih itu hitungannya. Matkul gue kan ada kurang lebih 8 kayaknya deh. Tinggal 2 laporan lagi yang belum selesai. Mungkin nanti malam gue bakal nyelesain sih, ngejar deadline juga. Oh gitu. Nah biasanya lu gimana sih bagi waktu sama tugas-tugas lu tuh? Gue tuh tipe orang yang susah bagi waktu gitu Des. Kayak gue harus kapan nih ngerjain tugasnya, sedangkan gue tuh kalau siang harus jaga keponakan juga kan, si Musa. Iya, gue tahu nih lu punya pengalaman juga. Iya, karena kan orang tuanya itu kan dia kerja gitu, terus gue harus bagi waktu itulah. Jadi gue kalau ngerjain tugas tuh mungkin kayak dari maghrib ke malam gitu sih. Jadi kayak gue harus ngerelain waktu tidur gue buat ngerjain tugas itu. Gue tuh kalau ngerjain tugas bisa nyampe jam 2, jam 3 gitu Des. Jadi iya, jadi kan kayak bikin kurang sehat juga kan di badan gitu. Sekarang lu jadi bapil kan Nat? Iya, itu ya ketahuan Iya. ya. Bindeng ya gue. Aduh, jadi malu gue. Jadi kelihatan banget stresnya Nat. Gitu. Iya sih, gue emang agak stres sih. Oh gitu. Nah biasanya tuh kalau lu lagi ngerjain tugas yang bikin lu tuh kayak ini tuh bikin stres banget, apa kesusahannya, apa-apa? Yang bikin stres banget tuh sebenarnya karena semuanya barengan. Semuanya bareng. Deadline-nya pun cuma kayak 2 minggu doang. Karena kan ini tugasnya tuh kebanyakan lapangan gitu ya Des. Kalau habis tugas lapangan tuh kan belum itu kehitung sakitnya kan. Gue tuh kemarin juga gue kan habis ke Cirompang tuh. Iya. Habis ke Cirompang itu lumayan kayak 2 hari setelah itu tuh gue bed rest, jadi kayak kecapean mungkin ya. Jadi gue belum bisa langsung ngerjain tugas, sedangkan deadline kan cepet ya. Jadi gue kayak kepikiran tugas mulu, jadi bawanya kayak stres gitu. Oh iya Nat, lu tuh kayak punya temen belajar bareng gak sih? Kayak misalnya lu ngerjain tugas sama dia mulu, jadi lu kayak punya temen buat ngerjain tugas bareng nih. Kalau ada susah nanya dia gitu, ada nggak? Ada sih teman se-circle gue berempat gitu. Mereka tuh kayak selalu nanyain progres di grup gitu. Lu udah nyampe mana tugas ini gitu. Jadinya kan gue kayak ke-trigger juga buat ngerjain tugas itu. Walaupun gue sebenarnya anaknya pemalas, kalau mereka kayak
nanya-nanyain terus gitu kan, gue jadi itu ya, jadi kayak Jadi ada motivasi semangat lah. ya, jadi termotivasi juga. Terus kayak mereka juga selalu nyemangatin gitu, soalnya kan ini UAS gitu, jadi nggak bisa main-main. Terus kan karena udah semester 5 juga, terus teman belajar gue tuh lumayan support juga sih, selalu kayak gitulah. Oh iya Nat, lu punya nggak sih kayak ekspektasi sama tugas-tugas lu? Kayak lu tuh orang yang perfeksionis, jadi sebenarnya yang membawa lu stres itu ternyata tuh ekspektasi terhadap tugas lu gitu. Iya bener banget, gue tuh sebenarnya kayak stres tuh karena gue kurang ngerti juga kan sama tugas gue. Jadi gue tuh males gitu kalau belum ngerti sama tugas, karena tugas gue tuh harus kelar yang bener-bener bagus gitu. Gue pengennya, tapi gue belum ngerti nih gitu. Jadi lu Kan kayak jadi coba mahamin dulu. iya, buat mahamin dulu juga kan gue kayak butuh itu dulu ya, butuh gue biar nggak males dulu Iya. gitu, motivasinya apa gitu sih. Terus karena itu ya, berarti karena gue agak perfeksionis itu, jadi mungkin gue jadi kebawa stres aja sih gitu. Iya. Nah, itu biasanya kalau ngerjain tugas, biasanya sambil ngapain nih biar lu kayak lebih rileks gitu ngerjain tugasnya. Apalagi kan di waktu-waktu malam kan, biasanya kan ngantuk. Gimana tuh? Gue kalau ngerjain tugas biasanya sambil dengerin musik gitu, biar gue tipe orang yang kalau ngerjain tugas tuh harus ada suara juga biar gak terlalu sunyi gitu kan. Gue kalau ngerjain malam ya, kalau malam itu kan rawan ngantuk tuh. Karena biar nggak terlalu sunyi itu gue jadi ngedengerin musik gitu, walaupun gue nggak ngerti musik itu, nggak hafal musik itu, justru itu biar gue nggak sambil nyanyi gitu. Bener. Itu lumayan bikin rileks gue buat nugas sih. Nah, lu tuh punya cara nggak sih supaya lu tuh kayak punya motivasi belajar, kayak misalnya nih kalau gue udah selesai tugas ini, gue bakal ngasih reward apa nih ke diri sendiri gitu. Biasanya lu ada gak? Soalnya kalau gue gitu. Iya, kalau Ya kan? gue tuh biasanya karena udah berjam-jam ngerjain tugas gitu, gue paling kayak mau scroll TikTok, biasalah mau scroll TikTok, mau lihat-lihat medsos, temen gue udah pada ngeposting apa sih gitu. Iya. Selama berjam-jam gue ngerjain tugas Iya, itu bener, gitu. Sebenarnya gue ngerjain tugas itu tuh kayak, ya Allah pengen buka HP banget gitu. Maksudnya tuh HP tuh kalau gue ngerjain tugas tuh HP tuh harus jauh dari gue biar gue nggak Iya. selalu ngecekin. Terus Iya. kan gue selalu kepo kan sama si IG dan TikTok itu. Jadi gue tuh selalu jauhin si HP itu. Jadi kalau selesai nugas, gue kayak ada apa tuh, Reward aja ke diri sendiri iya, kan. terus gue kayak pengen biar cepat selesai buat nugas tuh. Iya. Ada gitu, karena gue pengen nge-scroll si TikTok dan IG itu gitu. Jadi lumayan termotivasi juga dengan reward itu gitu. Gitu ya. Sederhana sih sebenarnya reward itu. Cuman kayak bantu lu jadi. Iya, cuma ada lagi sih setelah, Kayak misalnya- kalau itu kan setelah nugas banget. Kalau kayak gue udah ngerjain beberapa tugas, gue kayak harus jajan sih. Jajan. Rewardnya iya, kayak harus ada Taiti nih setidaknya iya, gitu lah. supaya kayak lu jadi semangat lagi buat Iya. ngejar yang lain gitu. Ya paling itu sih reward kalau buat gue nugas gitu. Oke, nah jadi kan tadi lu udah cerita nih tentang stres belajar lu yang tugas lu. Nah jadi di sini ada kesimpulan dari solusi nih yang tadi lu sampaikan sebenarnya. Jadi solusinya tuh sebenarnya lu tuh harus bisa bagi waktu nugasnya, kayak misalnya 2-4 jam aja. Jadi jangan sampai larut malam. Mungkin larut malam itu yang bikin lu jadi stres gitu kan. Dan solusi itu jangan menunda tugas. Bener. Itu solusi dari gua banget sih, Nan. Jangan Karena gue menunda. anaknya suka nunda-nunda Ya. banget juga sih. Tapi cara lu buat ngerjain tugas itu kayak udah bagus banget, kayak dengerin musik, terus lu punya motivasi, terus lu pakai cara yang reward diri lu juga buat kayak selesain tugas-tugas lu. Gitu Punya sih, Nan. teman belajar juga Punya kan. teman belajar biar- juga tadi kan. Oh. Tadi
udah nyampein lu punya teman belajar yang bisa nge-support lu buat belajar gitu. Iya sih Mas gitu. Oke, thank you ya Des atas saran-saran lo. Berarti gue emang nggak boleh nunda aja sih. Iya. Jadi sebenarnya tuh semangat untuk mengerjakan tugas harus terus digali. Betul. Biar nggak larut malam. Iya, sehingga lu bakal stres dan jadi Babil. Betul. Gitu sih Nah. Jadi Oke. makasih banget loh udah cerita ke gue. Walaupun sebenarnya gue tidak bisa membantu lu banget kan. Tapi gue jadi kayak plong aja sih. Oh gitu ya. Iya sih. Tapi gue senang banget bisa dengar cerita lu tentang Thank you. Thank you. Makasih ya Des, lu udah mau dengerin curhatan gua. Gua tuh sebenarnya kayak lagi kangen banget sama Wastu. Semangat ya Nak. Iya. Pasti bisa kan? Bisa. Bisa, gua harus Dikit bisa. lagi. Walaupun semester 5 ini kan berat, Berat terasa banget berat. anjir. Tapi kan jalanin aja. Karena ini adalah sebuah Nikmatan harus disyukuri. Betul. Ya, terima kasih kan. Sama-sama. Makasih juga loh. Iya, sama-sama. Kita tutup video ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.